Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sesi ketiga saya mau melanjutkan firman Tuhan tentang tabut perjanjian. Sebelumnya Bapak Ibu saya mengajak kita membaca dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai 7 dikatakan begini. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu dan ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahio anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Lalu ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Kalau baca ayat-ayat sebelumnya Bapak Ibu senang karena Daud menari-nari mereka dengan musik yang lengkap pada waktu itu untuk menyambut mengiring tabut Allah dalam perjalanannya. Tetapi ayat 7 berkata bahwa maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Eroberit itu tabut perjanjian dalam bahasa Ibrani, itu sangat dihargai oleh imam-imam atau imam-imam orang Lewi. Tetapi kita lihat di sini mengapa Tuhan membunuh Uza. Kelihatannya kejam sekali, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mau menyampaikan beberapa hal yang ada hubungan dengan peristiwa ini. Hal yang pertama Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa ada kesalahan dalam cara memindahkan yang seharusnya mereka harus memikul tabut itu. Bukan dikatakan dalam firman Tuhan ini mereka menaruhnya, mengangkutnya, yaitu menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru. Dalam kereta, ayat 3 berkata seperti itu. Itu kekeliruan dan tidak boleh. Hukum berkata bahwa imam-imam Lewi harus memikulnya. Sekalipun tabut itu dibuat oleh suku Yehuda, Besaleel, tetapi suku Lewiyah yang dikasih kuasa oleh Tuhan untuk mengurusnya. Saudara, itu harus dipikul dan berjalan bersama-sama. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, itulah kesalahan yang fatal yang dilakukan. Karena itu tertulis Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu hal yang kedua Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berkata dalam ayat yang ke-7 bahwa maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya. Apa itu teledor Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Bahasa Ibrani menggunakan kata sal yang berasal dari kata salau. Ya, salau, apa itu salau? Lengah. Saudara dikasih oleh Tuhan lengah. Apa artinya lagi? Dengan sengaja menarik. Dengan sengaja saudara-saudara. Itu kata sal atau salau. Nah saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat baik-baik, saya mau kasih alasan yang kuat mengapa Uza bertindak seperti itu. Saya mengajak kita membuka di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-7. Kita akan melihat ayat 1 dan ayat yang kedua. Dikatakan begini, 1 Samuel pasal 7 ayat 1 dan ayat yang kedua. Lalu orang-orang Kiryat Yarim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eliezer anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Ingat baik, yang dikuduskan adalah Eliezer untuk menjaga tabut Tuhan itu. Dia adalah anak Abinadab. Lalu Uza itu anak siapa? Kita baca dalam 2 Samuel pasal 6 tadi juga anak Abinadab. Ahio juga anak Abinadab. Tapi mereka tidak dikuduskan untuk merawat atau menjaga tabut perjanjian. Hanya Eliezer anaknya. Lalu alasannya yang berikut adalah begini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ayat yang kedua dalam 1 Samuel pasal 7.
Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yaitu di rumahnya Uza ini. Waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. 20 tahun, bayangkan Bapak Ibu. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. 20 tahun ada di rumah Uza, di rumah orang tua tentunya Abinadab. Dan dia sudah terbiasa Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan melihat tabut itu. Karena hari-hari dia di situ Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Nah, pengajaran kita hari ini, Tuhan itu tidak jahat, tetapi Tuhan punya kekudusan yang tidak bisa diganggu gugat oleh apapun. Allah tetap kudus. Tuhan mengasihi orang berdosa, orangnya, tapi dosanya tidak. Dosa tetap dihukum. Saudara-saudara Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya hari ini pelajaran yang paling penting bagi kita. Kalau Bapak Ibu beribadah di rumah lewat live streaming, ingat, beribadah bukan nonton ibadah. Jangan sambil angkat kaki, sambil santai nggak jelas, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, tidak menghargai. Seorang presiden datang atau seorang raja datang, saudara harus berdiri menghormatinya. Nah, ini bukan raja biasa, ini raja segala raja, yaitu Tuhan. Kalau Tuhan datang bukan hanya dihormati, tapi harus disembah, saudara-saudara. Sebab dia layak disembah. Bapak Ibu tidak bisa bermain-main di dalam hadirat Tuhan dengan kekudusan Tuhan, sebab Allah itu kudus. Alkitab berkata dalam Matius pasal 5, tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah, melihat tangan Tuhan dalam pertolongan Tuhan bagi kita yang nyata, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Itu sebabnya 20 tahun Uza melihatnya dan dia terbiasa dengan hadirat Tuhan dan tidak menganggap kehadiran Tuhan, tidak peduli dengan kehadiran Tuhan. Dan saya katakan tadi bahwa dia lengah dan dia dengan sengaja menarik, itu salau berasal dari kata sal. Ini sangat berbahaya. Itu sebabnya Bapak Ibu, Tuhan itu penuh kasih karunia. Dia mengampuni kita. Kalau Bapak Ibu lengah, sengaja berbuat dosa, mari kepada Tuhan. Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan menyediakan pengampunan bagi Bapak Ibu dan saya. Tuhan memberkati kita. Amin.